Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita awali dengan bacaan Quran Al-Fatihah. Oke, kita coba lanjut materi web programming untuk EPWM Online Shop ini. Nah, hari ini kita lanjutkan lagi di administrator panel. Itu kita akan coba insert new table. Nanti new table yang akan kita buat adalah tabel jasa kirim. Nah, untuk tabel jasa kirim ini pastikan dulu MOS portable-nya Apache sama MySQL-nya sudah running. Nah, kemudian buka localhost dan phpMyAdmin-nya. Nah, kemudian pilih database yang sudah kita buat di pembelajaran sebelumnya, yaitu DB Online Shop. Nah, kita akan coba buat sebuah tabel baru. Jadi kemarin kita udah punya 3 tabel. Nah, kita akan coba buat tabel baru, yaitu tabel jasa kirim. Nah, tanpa spasi ya. Nah, kemudian jumlah fieldnya kita akan coba buat itu ada 6 field. Nah, apa saja? Yang pertama itu yang pasti ada ID jasa. Kemudian diikuti dengan namanya ID admin dulu. Mohon maaf, ID admin. Kemudian nama. Nah, nama ini nanti adalah nama jasa kirimnya. Kemudian ada logonya. Kemudian ada detail dari atau keterangan dari jasa kirimnya, dan terakhir itu ada nanti tarif. Nah, di jasa kirim nanti tarif itu kita bikin flat saja, jadi beda jasa kirim beda tarif. Nah, kemudian untuk ID jasa dan ID admin tipenya integer, kemudian nama varchar 30, logo itu kita pakai teks saja, kemudian detail juga teks, dan tarif itu adalah double. Oke, kemudian ID jasa kita set primary, kemudian auto increment. Nah, kemudian disimpan. Nah, jadi tabel jasa kirim kita sudah selesai sampai di sini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan coba membuat jasa kirim.php. Jadi ini adalah CRUD untuk jasa pengiriman. Kita mulai dari jasa kirim.php dulu. Nah, untuk jasa kirim.php, sebelum kita membuat file jasa kirim.php, nah, pasti kita akan coba buat sebuah folder dulu. Nanti di mana folder ini adalah untuk menyimpan logo dari jasa kirim. Kita kasih nama adalah logo jasa. Itu nama foldernya. Nah, kemudian setelah itu kita buka halaman index. Nah, kenapa kita harus buka halaman index? Ada 4 file yang akan kita buat hari ini, yaitu jasa kirim add, jasa kirim edit, dan jasa kirim del. Nah, otomatis kita harus kenalkan ke 4 file ini di index. Nah, di mana kita akan sisipkan? Kita coba lihat di line di line 76 kita akan sisipkan. Nah, di bawah produk detail itu boleh silakan di copy. Nah, kemudian boleh diganti produk detail itu dengan jasa kirim. Nah, include-nya juga jasa kirim.php. Nah, kemudian boleh di copy lagi. Nah, copy sebanyak 3 kali lagi. Nah, nanti tinggal dirubah saja, yaitu jasa kirim add, include-nya jasa kirim add.php, jasa kirim edit, kemudian jasa kirim edit.php, dan jasa kirim del, jasa kirim del.php. Nah, kemudian kita simpan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan coba membuat file baru. Nah, file baru PHP, kemudian kita hapus semua codingnya. Hapus. Nah, langsung kita simpan dengan nama jasa kirim.php. Simpannya di dalam folder admin ya. Jadi kita masih main di dalam folder admin. Oke, jasa kirim.php. Nah, dari sini kita sudah mulai membuat coding untuk jasa kirimnya. Nah, pada dasarnya jasa kirim.php tampilnya sama dengan kategori.php.
Nah, bagi yang mau ingin cepat silahkan buka kategori .php-nya kalau mau lebih cepat. Nah, kalau tidak boleh silahkan diikuti apa yang akan saya ketik di sini. Oke, kita mulai dari button, kemudian type-nya ambil button di situ. Nah, kemudian diikuti dengan kelas. Kelasnya btn spasi btn strip. Oke, btn strip this itu adalah button yang disable. Nah, ditutup lagi tag buttonnya, di situ kita tulis jasa pengiriman. Nah, di bawahnya kita akan tambahkan lagi satu button lagi. Cuma button ini berada di dalam link. Jadi artinya apa? Nanti button yang satu ini bisa diklik. Nah, linknya itu adalah kita arahkan ke jasa kirim add. Jadi tanda tanya P sama dengan jasa kirim add. Oke, kemudian di dalamnya kita bikin button lagi. Button type button lagi, kemudian diikuti dengan kelas btn, kemudian spasi btn add, kemudian ditutup buttonnya. Nah, tulis di situ tambah jasa pengiriman. Oke, pengiriman. Nah, kemudian di bawah kita akan coba tambahkan. Jadi halaman jasa kirim ini nanti itu akan menampilkan data dari tabel jasa kirim tadi. Nah, jadi berada di dalam script PHP. Kita buat query-nya dulu. Saya kasih nama di situ SQLJ. Kenapa? Karena saya ambil data dari tabel jasa kirim. Jadi saya kasih nama SQLJ. Nama SQL query. Jangan lupa bawa variable count-nya untuk memanggil data, memanggil koneksi yang ada di koneksi.php-nya. Nah, select all from jasa kirim, order by nama, ascending. Jadi kita mengurutkan atau menampilkan data, nanti jasa kirimnya diurut berdasarkan nama. Nah, kemudian while string rj. Nah, saya kasih nama rj di situ, itu untuk menyimpan array dari query yang kita buat di atas. MySQL fetch array dari SQLJ. Nah, kemudian saya set di situ untuk tarif, karena tarif tadi tipenya double dan itu nanti dalam bentuk harga. Jadi saya pakai number format. Nah, number format ini menampilkan format mata uang nanti atau format currency. Nah, kemudian kita panggil kelas yaitu DH3. Kenapa DH3? Kita akan buat nanti jasa kirim ini dalam satu halaman tuh muncul 4 buah dalam satu baris. Nah, jadi kita bagi 3, makanya kita pakai DH3. Kemudian div class, di situ kita panggil nama kelasnya itu adalah card. Kemudian diikuti lagi div class. Nah, di dalamnya kita tulis lagi isi card. Oke. Stylenya kita tambahkan text align center. Nah, jadi nanti tulisan kita berada di tengah-tengah nanti semuanya. Oke. Nah, kemudian echo. Nah, saya akan coba tampilkan pertama adalah gambar atau logo dari jasa kirimnya. Jadi img src image search itu karena logo jasa foldernya tadi berada di luar admin, maka kita pakai titik 2 kali ya. Nah, kemudian baru diikuti dengan nama folder, kemudian baru diikuti dengan nama filenya. Nama field, pemanggilan nama file dari dalam tabel jasa kirim, yaitu rj logo. Nah, bordernya saya set 0, panjangnya 200 pixel saja. Nah, kemudian lebarnya juga kita set biar nanti seragam semuanya. Kita set itu 120 pixel.
Jadi lebar panjang dan lebarnya seragam semua. Nah, kemudian di bawahnya itu saya panggil HR. Saya munculkan HR. HR itu nanti akan membentuk garis dari kiri ke kanan ya. Nah, kemudian ditampilkan di situ nama dengan ukuran besar. Saya pakai di situ tag big. Nah, RJ nama. Jadi ini adalah nama dari jasa kirimnya. Nah, kemudian saya tambahkan HR lagi, garis lagi. Nah, di bawahnya saya akan munculkan lagi itu adalah RJ dari tarif. Nah, jadi kita akan ambil tarif per masing-masing jasa kirimnya. Nah, di sini saya bikin tarifnya flat. Jadi tidak tergantung daerah ya. Tidak tergantung daerah. Jadi nanti kalau seandainya mau dikembangkan lagi silahkan. Jadi dibuat per daerah silahkan. Nah, jadi nanti boleh dicari tahu di masing-masing data yang ada di jasa pengirimannya. Nah, kemudian saya buat lagi HR di situ. Kemudian saya tutup div-nya. Kemudian saya panggil lagi div class untuk kakinya. Nah, kaki card di situ. Nah, di dalam kaki card ini ada 2 buah tombol nantinya. Tombol yang pertama itu adalah ubah jasa pengiriman. Kemudian yang kedua adalah hapus jasa pengiriman. Itu 2 tombol. Jadi untuk jasa kirim ini masih kita bisa edit dan kita bisa hapus. Oke, linknya kita arahkan ke jasa kirim edit. Nah, jasa kirim edit, kemudian panggil saya kirim parameter namanya IDJ, di mana IDJ berisi adalah ID jasa. Nah, tulis di situ adalah saya buat dalam bentuk ini ya, dalam bentuk tombol. Jadi dipanggil lagi button type tadi, button type button. Nah, kemudian kelasnya btn spasi btn add. Oke. btn add. Nah, jangan lupa ditutup lagi buttonnya. Oke. Nah, kemudian di situ kita tulis ubah. Nah, kemudian yang ini boleh kita copy. Kita paste di bawahnya. Nah, isinya kan intinya kan sama. Jadi kita rubah di situ. Nah, kemudian di bawah kita rubah jadi hapus. Oke. Nah, kalau sudah kita tutup lagi di bawah, jangan lupa tutup div-nya. Oke, jangan lupa kita tutup. Tutup div. Kalau nggak salah tutupnya tadi kita buka ada 3 di atas ya, berarti kita tutup 3 buah juga nih. Oke, tutup div lagi. Satu lagi kayaknya nih. Oke, echo. Oke. Nah, jadi tutup divnya ada 3. Oke. Nah, sampai di sini jasa kirimnya sudah bisa kita simpan, kemudian udah bisa tampil nih jasa kirimnya. Nah, kita coba admin, login lagi, admin. Oke, kita login. Nah, kita lihat bagian jasa kirim. Nah, ini jasa kirimnya, yang penting tombolnya udah ada dan masih kosong. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, kemudian kita coba untuk mulai dari tambah dulu. Nah, jadi untuk tambah kita akan bikin sebuah file namanya jasa kirim add.
Nah, kita buat lagi jasa kirim add. Itu kita mulai dari membuat file baru. File PHP, kita kosongkan codingnya. Nah, kemudian kita simpan dengan nama jasa kirim add. Oke, kita simpan. Nah, kita main di bagian desain. Nah, masih ingat dengan form ya, kotak merah putus-putus, silahkan diklik, kemudian klik di tengah-tengahnya. Nah, apa saja yang kita butuhkan? Pertama, kita butuh text field dulu. Nah, kemudian kita coba untuk tadi nama, kemudian text area itu untuk detail, kemudian diikuti dengan text field lagi. Nah, ini untuk untuk tarif ya. Nah, kemudian ini untuk foto nantinya, dan terakhir ini untuk buttonnya untuk simpan. Oke, jadi ada. Nah, text field yang pertama itu kita kasih nama. Nah, text field namanya nama. Kemudian text field yang pertama namanya nama. Kemudian text areanya namanya detail. Nah, text field yang kedua kita kasih nama tarif. Kemudian text field yang terakhir kita kasih nama logo. Nah, untuk tombolnya kita kasih nama simpan. Nah, value-nya kita tulis simpan jasa pengiriman. Oke. Nah, kalau sudah kita simpan, nah, kita main di bagian coding lagi. Nah, di bagian coding itu banyak sekali label. Nah, label itu boleh kita hapus saja karena menghabiskan baris coding nanti terlalu panjang coding kita ke bawah. Nah, kita mulai dari untuk yang logo kita ganti dulu tipenya menjadi file. Nah, jadi udah muncul tombol browse di situ. Nah, kemudian di bagian atas dari jasa kirim add kita coba tambahkan ref. Nah, isinya adalah linknya itu ke jasa kirim. Nah, echo tanda tanya P sama dengan jasa kirim. Nah, diikuti di situ nanti ada nama button. Kita bikin lagi button, type button, kemudian kelas, diikuti dengan kelas btn, kemudian diikuti dengan btn dis, btn add. Nah, kemudian baru kita tulis jasa pengiriman. Nah, di bawahnya kita bikin button lagi. Nah, tapi buttonnya tanpa link sekarang. Button type, oke, diikuti dengan button. Nah, kelasnya btn dis. Nah, ditutup lagi button, dikasih nama tambah jasa pengiriman. Oke. Nah, kemudian kita panggil kelas div class, di situ div class card. Nah, di dalamnya adalah di bawahnya div class card, kemudian di bawahnya kita tulis div class pemanggilan itu untuk kepala card. Nah, kepala card ini nanti tulisannya adalah tambah jasa pengiriman. Oke, kemudian div class isi card. Nah, jadi form kita ini nanti berada di dalam carding ini. Nah, style text lainnya center. Oke. Nah, kemudian
untuk form jangan lupa karena kita melibatkan ada file di situ, maka kita harus tambahkan type multipart form data harus. Nah, kemudian untuk formnya nggak usah diatak-atik, tadi udah selesai kita kerjakan. Nah, sekarang kita coba membuat actionnya lagi, action dari jasa kirim add. Jadi sama seperti biasa, if post simpan, jadi apabila tombol simpan diklik, maka actionnya adalah dicek if tidak empty, artinya tidak kosong dari teks field nama. If empty, post nama. Oke, diikuti dengan maaf, salah tulis nih, kutip duanya salah. Nah, oke. Kemudian n tidak empty, post detail. Post tarif dulu, oke. N tidak empty, post detail. Tidak empty, post detail. Oke. Nah, di sini kita kasih nama nm logo sama dengan files. Nama teks field kita tadi adalah logo, jadi namanya logo. Kemudian diikuti dengan name. Bukan nama tapi name. Oke. Nah, kemudian diikuti dengan logo, artinya lokasi dari logo ini kita ngambilnya dari mana. Berarti kita butuh path-nya nanti. Nah, files, kemudian logo. Nah, logo, kemudian diikuti dengan tmp name. Nah, oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Ada pengecekan di situ. If tidak empty, log logo. Nah, berarti ada function yang akan jalan nanti. Function itu adalah move uploaded file. Jadi tujuan move uploaded file ini memindahkan foto yang kita ambil dari sembarangan folder itu dimasukkan ke folder logo jasa yang sudah kita buat tadi. Nah, log logo, nah, karena folder logo jasa berada di luar admin, maka pemanggilannya ada titik 2 kali, diikuti dengan nama folder logo jasa, kemudian baru nm logo. Nah, nm logo ini nanti adalah nama file dari file foto yang kita ambil tadi. Nah, jadi nama file ini akan masuk ke dalam database nantinya. Nah, detail karena tipenya adalah text field text area tadi, maka kita gunakan function nl2br. Jadi apabila dia ketemu enter nanti diganti dengan br. Nah, ini function untuk nl2br. Nah, kemudian baru kita bikin query-nya. Oke, SQLJ sama dengan MySQL query con, nah, select, insert. Nah, kita nambah data ya. Insert into jasa kirim. Nah, values. Nah, jadi ada sebelah kiri values, ada sebelah kanan values. Nah, sebelah kiri values yang akan kita sisipkan adalah pertama itu adalah ID admin. Kemudian diikuti dengan nama. Kemudian detail. Kemudian tarif. Logo dulu baru tarif. Maaf saya lupa. Nah, kemudian baru diikuti dengan values-nya. Nah, values-nya sebelah kiri values tadi itu ada 5, maka di sebelah kanan juga harus ada 5. Nah, untuk ID admin kita ambil dari RA ID admin. Kemudian nama itu kita ambil dari post nama. Nah, untuk detail itu tadi sudah kita buat dalam bentuk detail, variable detail yang nl2br tadi. Oke.
Nah, kemudian diikuti dengan logo. Nah, logo tadi namanya adalah NM logo ya. Berarti di situ NM logo yang kita tulis. Dan terakhir baru pos tarif. Oke. Nah, kemudian kita bikin kondisi di situ. Jika query kita benar, if SQLJ, artinya SQLJ-nya bernilai benar, maka muncul pesan jasa pengiriman berhasil disimpan. Oke. Tapi jika tidak, apabila query kita salah, maka muncul pesan gagal menyimpan. Nah, kemudian tambahkan di bawahnya redirect URL-nya. Kita sudah gunakan dari sejak pertemuan awal. Jadi kita pakai meta http equif sama dengan refresh. Nah, kemudian diikuti dengan konten sama dengan, saya tulis di situ 1 ya. 1 itu artinya 1 detik, jadi redirect URL-nya butuh waktu 1 detik. Mau lebih lama silahkan diganti ya. Nah, URL nanti akan diarahkan ke P sama dengan jasa kirim. Nah, kemudian tadi kita bikin if apabila tidak empty nama, tarif, sama detail. Jadi, apabila kalau kosong, maka akan muncul nanti pesan data harus diisi dengan lengkap. Nah, oke, jadi 3 itu harus diisi. Nama, kemudian tarif, kemudian detailnya. Nah, kalau sudah kita simpan, kemudian kita coba tes apakah sudah nyimpan dia. Nah, kita refresh. Oke, kemudian kita klik tambah jasa pengiriman. Oke, nambah jasa. Nah, oke. Nah, tapi kayaknya tombol jasa pengirimannya kok jadi abu-abu. Kita cek ke atas dulu ya. Ada yang salah nggak nih? Tadi baris pertama berarti ya. Baris pertama. Oh iya, DTN. Kita ganti dengan BTN. Kita simpan. Oh, masih belum ganti ya. Berarti masih ada yang salah nih. BTN. Oh iya, stripnya lupa. BTN add. Jadi namanya BTN strip add. Kita simpan, kita refresh. Nah, sudah ganti dia. Nah, sekarang untuk tambah jasa saya sudah simpan nih. Ada beberapa data yang akan saya masukkan. Nah, pertama adalah JNE. Oh, tapi di sini nggak ada namanya ya. Oh iya, bingung nanti kalau nambahinnya nggak ada nama. Berarti kita tambahkan placeholder di masing-masingnya. Placeholder di situ untuk nama jasa pengiriman, jasa kirim. Kemudian untuk teks areanya, lebih bagus jasa pengiriman deh. Oke. Nah, kemudian untuk teks area juga kita tambahkan placeholdernya, boleh di copy aja dari yang atas. Copy, paste di situ. Oke. Di situ detail jasa pengiriman. Detail jasa pengiriman. Oke, kemudian untuk tarif juga sama, kita tambahkan di situ placeholder juga, tarif jasa pengiriman. Nah, ini nanti pengisiannya dalam kilogram ya. Jadi misalnya 2 kilogram, 4. Nah, itu aja. Kita refresh, ada muncul dia. Nah, sekarang nama jasa kirim kita kasih nama JNE, kemudian detailnya saya sudah simpan. Kita copy, paste di sini, kemudian tarifnya di situ 13.000. Oke, kemudian untuk foto tadi JNE ya. Nah, untuk foto kita akan gunakan logo jasa. Oke, JNE, kita simpan jasa pengirimannya. Oke, jasa berhasil disimpan. Sudah muncul 1 di situ. JNE. Oke, jadi berhasil
proses penambahan jasa kirimnya sudah berhasil. Nah, tapi tombolnya wah kurang bagus ya, cuma ubah sama hapus saja. Nah, kita kembali ke jasa kirim.php. Silakan buka lagi jasa kirim.php. Kemudian kita ganti di situ tadi ubah saja, kita ganti dengan kita tambahkan ubah jasa kirim, kemudian hapus jasa kirim. Nah, jadi tombol kita lebih panjang tulisannya. Oke. Nah, oke, kita coba tambahkan lagi. Yang kedua itu adalah Pos Indonesia. Nah, detailnya, kemudian tarifnya 11.000. Nah, kemudian fotonya kita set pos, kemudian simpan. Oke, sudah berhasil, sudah 2 yang sudah tersimpan. Kita tambahkan lagi tiki. Oke, 12.500. Oke, kemudian filenya adalah tiki, kita simpan. Oke, sudah nambah, udah 3 nama jasa pengirimannya. Kemudian yang keempat pandu logistik. Nah, detailnya dan tarifnya 15.000. Untuk fotonya pandu. Oke, kita simpan lagi. Nah, sudah tersimpan, sudah 4. Kita lanjut lagi. Yang kelima itu adalah RPX Holding. Oke, kemudian detail jasanya itu adalah keterangan dari RPX-nya. Tarifnya itu 12.000. Oke, kemudian fotonya kita pakai logo dari RPX. Kita simpan dan sudah tersimpan juga. Nah, satu lagi kita tambahkan di situ adalah ESL Express. Oke, tarifnya 14.500. Nah, oke, kita simpan. Nah, berarti sudah jalan nih, sudah ada 6 jasa pengirimannya. Nah, nanti silahkan ditambahkan sendiri ya, mungkin masih banyak yang lain lagi. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba untuk membuat edit lagi, jasa kirim edit. Jadi kalau tadi sudah berhasil nambah, sekarang kita coba untuk ngedit lagi. Nah, jadi sama dengan cara kita sebelumnya, kita nggak usah ngetik banyak-banyak, kita copy aja dari jasa kirim add yang sudah kita buat tadi. Kita copy, kemudian kita paste. Nah, kita rename menjadi jasa kirim edit. Oke, silahkan dibuka. Nah, jadi kurang lebih codingnya sama, cuma ada beberapa yang akan kita rubah. Di baris pertama, kayaknya baris pertama nggak ada yang dirubah ya. Oke, baris pertama nggak ada. Baris kedua, baris pertama itu kita tambahkan karena kita mau ngedit, berarti kita akan menambahkan query untuk menangkap parameter yang dikirimkan dari halaman jasa kirim.php. Nah, SQLJ query-nya SQL query con diikuti dengan query-nya adalah select all from jasa kirim. Nah, where ID jasa sama dengan get. Nah, tadi kita mengirimkan parameter namanya IDJ. Nah, jadi kita panggil di situ get IDJ. Nah, kemudian RJ sama dengan MySQL fetch array SQLJ. Nah, ini untuk menangkap atau menyimpan data array dari database yang query tabel yang kita panggil. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk baris
8 kita ganti dengan ubah jasa pengiriman. Nah, kemudian di bawah form kita tambahkan sebuah hidden field. Nah, input type hidden, name-nya adalah ID jasa, kemudian diikuti dengan value. Nah, value-nya kita panggil, bikin dalam PHP ya, dalam script PHP echo RJ ID jasa. Oke. Nah, value ini boleh kita copy nih. Nah, ini kepake untuk nama juga. Jadi nama itu setelah placeholder itu boleh ditambahkan. Kita paste saja. Nah, RJ nama. Nah, kemudian untuk detail nggak usah pakai value. Cukup PHP-nya aja, dari PHP buka sampai PHP tutup kita copy yang merah sampai ke yang merah itu. Nah, yang merah aja copy, taruhnya di situ di antara teks area itu. Nah, detail. Nah, kemudian untuk tarif, kalau tarif karena di text field kita ambil value lagi, copy, paste di situ. Nah, RJ tarif. Nah, kemudian karena kita mau ngedit, berarti foto yang lama kita tetap munculkan. Kita tambahkan satu baris nih di atas input name logo. Pemanggilan itu adalah IMG SRC untuk menampilkan logo jasanya. IMG SRC echo. Nah, titik 2 kali garis miring logo jasa nama foldernya, diikuti dengan RJ logo. Nah, itu nama fieldnya dalam database kita. Nah, kita set width-nya itu nggak usah panjang-panjang, cukup 200 pixel saja. Nah, kemudian kalau sudah kita simpan sampai di sini, boleh silakan disimpan. Nah, untuk query, untuk actionnya, nah itu if post simpannya nggak dirubah, if tidak empty juga tidak dirubah, cuma ada di move uploaded file ada yang kita tambahkan. Nah, kasih enter, logo sama dengan, nah, koma, logo, nah, nama logo. Oke, else, logo isinya kosong. Oke, nah, detailnya nggak ada yang dirubah. Query-nya kita sekarang hapus insert into, karena kita mau ngedit berarti kita nggak pakai insert into lagi. Nah, itu boleh dikosongkan. Nah, karena kita mau ngedit berarti kita pakai update jasa kirim, kemudian set nama sama dengan post nama. Oke, koma, diikuti dengan detail sama dengan post detail. Oke, boleh pakai post detail, silahkan. Tarif sama dengan post tarif. Oke. Nah, tapi untuk detail tadi sudah kita pakai NL2BR, jadi nggak usah pakai post detail, cukup panggil detail saja. Jadi detail sama dengan string detail. Nah, kemudian saya sisipkan di situ ada logo tanpa koma ya. Nah, sebelum logo tidak ada koma, tapi setelah logo itu ada komanya. Itu tujuannya adalah untuk memanggil logo yang kita if-kan di atas tadi. Nah, where ID jasa sama dengan post ID jasa. Oke. Nah, query-nya sudah selesai. Sekarang di bawah SQLJ jasa pengiriman berhasil disimpan, jasa gagal penyimpan tuh nggak ada masalah lagi, kita simpan. Nah, kita boleh tes. Langkah pertama saya ambil contohnya apa ya, JNE aja deh, JNE yang gampangan aja. Nah, ubah data. Nah, pas ngubah data, semua data muncul, nama muncul, keterangan muncul, detail muncul, kemudian harga muncul. Saya ganti, saya nambahin nama tes, kemudian harganya saya ganti dengan 10.000 misalnya.
Nah, fotonya saya mau ganti, jangan pakai yang ini deh. Saya ganti yang lain. Saya coba ganti ASL. Oke. Nah, ternyata ada masalah nih, fotonya nggak muncul. Kenapa ya? Oke, kita coba tes dulu, cek dulu. Saya coba cek kenapa fotonya nggak muncul. Apa yang salah ya? Apa ya? Kayaknya nggak ada masalah nih. Oke, kita tes lagi deh. Ubah jasa kirim lagi. Saya ganti foto lagi. Mungkin foto yang lain deh. Saya coba ganti foto yang lain. Foto yang lain, saya pakai foto yang ini aja. Oke, kita simpan. Oke, berhasil. Tapi fotonya juga nggak masuk. Wah, kenapa nih? Kita tes dulu ya. Ada yang salah kayaknya nih. Query nggak ada. Kalau query yang salah harusnya nggak nyimpan. Oke, mana ya? Ini dia. Ternyata saya tulisnya nama logo, harusnya NM logo ya. Kita simpan, kemudian kita rubah lagi. Saya kembalikan lagi, saya ganti dengan foto tadi, kita simpan. Oke, fotonya sudah berganti. Kita ganti lagi deh. Tesnya saya hapus semuanya, saya kembalikan ke data awal. Saya ganti fotonya kembali ke JNE. Simpan. Oke, sudah berhasil. Nah, sampai di sini sudah berhasil, semua datanya sudah bisa dirubah. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat delete. Nah, jasa kirim del.php. Oke, pastikan PHP, Apache dan MySQL-nya tetap running ya. Nah, bikin file baru, file new, create. Nah, oke, kita hapus semua codingnya. Kemudian kita simpan dengan nama jasa kirim del. Oke. Nah, pada dasarnya jasa kirim del sama dengan produk del kemarin, sama dengan kategori del. Jadi kalau mau di copy, yang itu juga boleh, silahkan. Nah, kalau mau ketik juga diulang, ngetik juga boleh. Nah, SQLJ sama dengan MySQL query. Nah, karena kita menghapus, berarti kita pakai query-nya delete from jasa kirim where ID jasa sama dengan get idc. Nah, kita ngambil parameter yang dikirimkan dari halaman sebelumnya. Nah, kita cross check if SQLJ, artinya jika query yang ada di dalam SQLJ ini bernilai benar, maka akan muncul pesan jasa pengiriman berhasil dihapus. Oke, kita else. Jika tidak, apabila query-nya tidak jalan, maka akan muncul gagal menghapus. Oke, kemudian diikuti dengan redirect URL-nya. Kita pakai meta http equif sama dengan refresh. Nah, kemudian konten sama dengan 1, URL-nya p sama dengan jasa kirim. Oke. Nah, kalau sudah, kita simpan. Kita coba tes ya. Saya coba refresh, kemudian kita coba hapus. Pas saya klik hapus, kenapa larinya ke edit? Wah, berarti dia yang salah nih. Salahnya di mana? Jasa kirim.php-nya coba cek. Jasa kirim.php. Wah, benar. Harusnya jasa kirim del di situ. Kita simpan. Nah, kita refresh lagi, kemudian kita klik lagi, hapus. Wah, gagal menghapus. Kenapa tuh? Nah, kalau gagal menghapus berarti query yang salah. Coba cek query-nya. Ternyata itu dia. Delete from, bukan delete from ya, tapi delete from. Kita simpan, kita hapus. Nah, berhasil dihapus dan JNE-nya sudah hilang.
Nah, kita tambahkan lagi. Tambahkan, kemudian tarifnya tadi 13.000. Nah, kemudian fotonya atau logonya JNE. Kita simpan. Nah, berhasil. Berarti proses edit jalan, proses hapus juga jalan. Nah, kita bikin tabel baru sekarang. Kita buat tabel anggota. Nah, cuma di tabel anggota nanti kita belum menambahkan anggota ya. Jadi admin tidak menambahkan anggota kerjaannya. Admin kerjanya nanti hanya untuk melihat data anggota dan menghapus anggota jika dibutuhkan. Nah, jadi admin akan register sendiri nanti. Anggota akan register sendiri nanti. Nah, bikin tabel anggota, fieldnya kita buat ada berapa ya? 10 aja deh, 10 aja. Nah, mulai dari ID anggota, kemudian diikuti dengan ada email. Jadi loginnya nanti pakai email ya. Di bawahnya ada password, ada email, ada password, kemudian ada nama, diikuti dengan JK, terus TGL lahir, kemudian alamat, terus no HP, kemudian foto, dan terakhir itu adalah TGL daftar. Nah, kemudian tipe datanya untuk ID anggota itu integer, kemudian emailnya varchar 50, passwordnya varchar 20. Jadi passwordnya nggak usah banyak panjang-panjang ya. Kemudian namanya varchar 50 juga. Diikuti JK-nya char 1. Nah, TG lahirnya date, jangan date time ya. Nah, kemudian defaultnya as-define 0000 strip 00 strip 00 tanpa jam, hanya tahun, bulan, dan tanggal. Kemudian alamat tipenya teks, kemudian nomor HP tipenya varchar 15 saja, kemudian foto tipenya teks. Nah, TGL daftar itu baru date time. Nah, bio defaultnya as-define 0000 strip 00 strip 00 spasi 00.2 00.200. Nah, kemudian ID anggota kita akan set sebagai primary dan auto increment. Nah, kita simpan. Oke. Sampai sini sudah berhasil membuat tabel anggota. Nah, sekarang kita lanjutkan di bagian admin. Admin hanya bisa menjalankan proses R sama D, artinya read sama delete. Untuk create sama update-nya itu kerjaan anggota sendiri. Create-nya itu anggota register, nanti setelah mereka register, mereka akan bisa ngedit data sendiri. Nah, oke. Nah, sekarang karena kita menambahkan tadi ada anggota dan anggota del, maka kita akan tambahkan di halaman indeks. Kita akan kenalkan anggota, include-nya anggota.php. Nah, kemudian tambahkan anggota del. Anggota del.php. Oke, kita simpan. Nah, kalau sudah disimpan, sekarang saatnya kita membuat halaman anggota.php. Nah, codingnya sekarang kita kosongkan semua, kemudian kita simpan langsung dengan nama anggota. Oke. Nah, sekarang boleh silakan kita mulai untuk mengetik. Button type button, kemudian diikuti dengan kelas btn, kemudian btn this, tutup buttonnya.
kemudian tulis di situ anggota. Oke, kemudian kita akan menampilkan halaman anggota, data anggota. Nah, data anggota kita pakai paging ya, karena anggota kita asumsikan akan banyak yang register nantinya. Jadi kita bikin paging, kita bikin halaman. Jadi admin hanya menampilkan dalam satu halaman itu kita ambil di situ batasnya 8. Nah, jadi hanya 8 anggota dalam satu halaman. Berarti kalau mau lihat anggota berikutnya baru lanjut ke halaman berikutnya. Nah, halaman sama dengan getPG, artinya ada satu parameter nanti yang akan dikirimkan, yaitu PG namanya. Nah, if empty halaman, apabila halamannya adalah kosong, maka posisi sama dengan 0. Kemudian halaman sama dengan 1. Nah, jika halamannya tidak kosong, maka posisi sama dengan halaman dikurang 1 dikali dengan batasnya. Oke. Nah, kemudian baru kita tampilkan atau kita panggil data dari tabel anggota. Nah, SQLAG, nah saya kasih nama SQLAG ya, karena kemarin SQLA sudah dipakai untuk admin. Jadi kita pakai SQLAG untuk anggota. MySQL query, variable code-nya jangan lupa, select all from anggota, order by TGL daftar. Jadi nanti yang akan muncul di sini adalah urutnya nanti berdasarkan tanggal daftar. Descending di situ, limit posisi koma batas, ada limitnya. Jadi satu halaman itu nampil berapa limitnya. Nah, kemudian while RAG sama dengan MySQL fetch array SQLAG. Nah, kemudian kita akan coba tampilkan data dari masing-masing anggota nantinya. Nah, pakai DH3. Nah, DH3 kenapa DH3 di situ? Karena saya menampilkan dalam satu baris itu ada 4 anggota. Berarti 12 dibagi 4 3. Berarti DH3 yang kita pakai. Nah, div class sama dengan card, kemudian div class sama dengan isi card. Nah, kemudian diikuti dengan stylenya text align center. Oke. Langkah pertama yang akan kita munculkan itu adalah yang akan kita munculkan foto dari si anggota dulu. Nah, img src foto rag foto. Nah, foto adalah folder tempat penyimpanan foto dari membernya tadi, dari anggotanya tadi. Nah, kemudian height-nya saya set 80px, stylenya border radiusnya 50%. Jadi fotonya nanti akan muncul bulat nanti, bukan kotak tapi bulat. Oke, kemudian dilanjutkan di bawahnya saya bikin di situ HR. Nah, HR itu adalah garis ya. Kemudian di bawah HR nanti kita munculkan adalah namanya, RAG nama. Jadi nama dari si anggota ini. Kemudian HR lagi. Kemudian kita munculkan lagi RAG. Di situ kita munculkan alamat emailnya.
Nah, karena kan tadi dia loginnya pakai email. Kemudian RAG NOHP, nomor handphonenya. Kemudian HR lagi. Nah, kemudian kita tulis di situ tambahannya RAG, alamatnya, HR, kemudian di bawah alamat kita akan tulis nanti small, artinya tulisannya lebih kecil dari standarnya. Kemudian saya pakai I di situ. I itu adalah italic, tag I adalah untuk italic, penulisannya miring. Nah, terdaftar sejak. Nah, panggil RAG TGL daftar, ikuti dengan WIB di belakangnya. Oke. Nah, oke, sekarang kita tutup div-nya. Tutup div dari isi card. Nah, selanjutnya kita buka lagi div kelas kaki card lagi. Oke, di bagian kaki card ini kita akan tampilkan satu buah tombol href. Di sini linknya P sama dengan anggota del dan ID AG. Bagusnya kita pakai parameternya apa nih? ID AG atau ID AG sama dengan RJ ID anggota. Nah, kemudian tutup A-nya. Kemudian di dalamnya kita bikin button. Jadi ada tombol untuk ngeklik hapus nanti. Button type, button diikuti dengan kelasnya adalah btn add. Nah, tutup buttonnya. Nah, kemudian baru ada tulisan hapus anggota. Itu kalau seandainya si anggota mau dihapus. Oke, kita simpan. Nah, kemudian jangan lupa div-nya kita tutup 3 kali. Div yang pertama, nah kemudian div yang kedua, dan satu lagi div yang ketiga. Nah, ini untuk baru data nih, untuk menampilkan data. Nah, sekarang paging di bawahnya belum kita tambahkan. Jadi kita akan coba tambahkan paging di bawah. Nah, echo div class DH12. Nah, jadi kita pakai panjang aja lagi DH12, satu baris. Align-nya right, jadi paging kita letaknya di sebelah kanan nantinya. Nah, echo halaman. Nah, kemudian ada query baru SQL HAL. Jadi query baru kita buat agar tidak bentrok dengan yang di atas. Nah, namanya SQL HAL, SQL query con, kemudian select all from anggota. Nah, kemudian JML data sama dengan MySQL numerous dari SQL HAL. Nah, kemudian JML HAL jumlah halaman itu sama dengan MySQL query sale dari jumlah data dibagi dengan batas. Nah, ini untuk query. Nah, sekarang baru untuk menampilkan, biasanya kalau paging itu ada previous, kemudian ada next. Nah, kita coba bikin prep sama next itu.
Nah, for i sama dengan 1, i kecil sama dengan JML hal, maka i plus plus. Nah, isinya ada if i sama dengan halaman, nah maka echo nah, span class kotak. Kemudian ditutup spannya lagi. Nah, di dalamnya kita tampilkan i, tapi kita bikin dalam bentuk tebal di situ. B buka, B tutup, dan isinya adalah string i. Nah, kemudian ada pengecekan selanjutnya, if dalam kurung halaman kecil atau halamannya lebih dari 1. Pref sama dengan halaman kurang 1. Nah, echo span kelas kotak, kita tutup lagi spannya. Nah, di dalam span ini nanti ada ref, larinya kemana? Nah, larinya ke P sama dengan anggota, dan PG sama dengan pref. Nah, isinya adalah yang munculkan atau yang jadi tulisan ininya adalah pref. Nah, ini ada yang bentar, kayaknya ada yang ketinggalan deh. Oh iya benar, tutup A nya ketinggalan nih. Nah, else jika tidak maka, nah jadi biar nggak ngetik ulang, echo saja saya copy paste di bawahnya. Nah, linknya hilangkan. Oke. Oh sorry maaf, linknya, tapi tulisan dalamnya jangan. Jadi A nya saja, A buka dan A tutupnya saja yang dihapus. Oke, ini untuk menampilkan pref baru. Nah, sekarang kita coba untuk menampilkan next lagi. If halaman kecil dari JML halaman. JML hal. Nah, kemudian variabelnya adalah next sama dengan halaman tambah 1. Nah, konsepnya kalau pref halaman kurang 1, kalau next halaman tambah 1. Nah, kemudian echo span class kotak, tutup lagi spannya. Nah, kemudian ada link di dalamnya, href sama dengan P sama dengan anggota, dan PG sama dengan next. Oke. Nah, kemudian diikuti dengan next rakuo. Nah, kemudian else, nah copy aja, paste di situ. Nah, sama dengan tadi, A nya dihilangkan. Oke, kalau sudah kita simpan. Oke, jumlah datanya belum muncul, kita tambah munculkan dulu jumlah datanya. Echo total anggota span kelas kotak. Nah, di dalamnya adalah JML data, string JML data. Oke, jangan lupa tutup div-nya ya. Oke, kita simpan. Nah, sebenarnya bisa kita lihat nih, cuma datanya belum ada. Setidaknya sudah muncul nih, anggota udah muncul tuh, tombol anggota
tombol linknya sudah muncul. Nah, karena data akan diisi sendiri oleh si anggota nantinya. Oke, nah langkah selanjutnya kita membuat anggota del. Nah, untuk anggota del konsepnya sama dengan jasa kirim del tadi. Nah, kalau mau di copy aja silahkan diganti query-nya nanti. Nah, file baru, new php, kemudian dihapus semua codingnya, kemudian disimpan dengan nama anggota del. Simpan. Oke, silahkan diketik. Nah, SQL AG sama dengan MySQL query con, kemudian select all from anggota where ID anggota sama dengan get ID AG. Oke. Nah, kemudian bikinkan if SQL AG, artinya query-nya benar, maka muncul pesan data mahasiswa data tabel itu berhasil dihapus. Data anggotanya berhasil dihapus. Nah, kemudian jika tidak, apabila salah query-nya, maka muncul pesan gagal menghapus. Oke, kemudian meta http equif refresh konten sama dengan 1, URL-nya p sama dengan anggota. Oke, kalau sudah kita simpan, ada yang kurang? Enggak ya, kita simpan. Nah, belum bisa juga kita lihat karena datanya belum ada. Jadi sabar dulu karena membernya belum, anggotanya belum terdaftar. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Kita tutup dengan bacaan Al-Quran. Al-Fatihah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.